mudah. Dan flying pad pesawatnya, pilot membagi cukup adil untuk area sisi kanan walaupun agak sedikit condong ke kiri, Yes. cuman ini masih merata dan masih merakyat tentunya untuk para survivor yang bermain hari ini atau malam hari ini, Bigan. Yes, tapi dari RRQ sendiri ternyata mereka nggak mau ke Mas Elektrik, malah ternyata lebih memilih ke Sentosa ya. Iya, lebih memilih ke Sentosa karena mengingat Sentosa adalah tempat lootingannya dari grup C yaitu DG Esport dan ternyata sekarang lagi diekspansi sama RRQ Hades. Kosong juga di sana ya, menjadi lootingan yang sangat-sangat kaya tentunya. Dan seperti biasa, First Riders kali ini ada di Bima Sakti beserta dengan Boom juga, sendirian, tidak ada yang mengganggu di area observatory. Ya, tapi kita bakal ngelihat untuk Aerowolf sendiri dia melipir ke area dekat Dranix yang dimana pick itu juga salah satu tempat yang bisa dikuasain sama Dranix karena Dranix memiliki chance yang tinggi untuk menang fight di early game dan di area millnya ternyata diisi sama saudara e-sport di mana saudara e-sport Sesmizu sendiri mengganggu lootingan dari Aerowolf yang tadinya di match pertama mereka berhasil nge-secure advantage yang ada di area Bukit Millnya sendiri. Kalah turun ya mungkin ya. Betul. Untuk Aero sendiri sehingga dari Aero nggak bisa nyampe menuju ke arah Mill, malah kali ini terjepit posisinya ya antara Dranix dan juga Sesmizu. Kalau misalkan dari Aero benar-benar kekeh pengen masuk menuju ke area Mill itu sendiri, itu udah pasti bakal ditungguin banget sama anak-anak dari Sesmizu. Betul, dan kalau gua melihat posisi-posisi pemain dari Aerowolf sendiri itu kalau kita lihat dari drop point awal mereka agak sedikit mau coba ambil di area rumah 3 kayu ini. Kalau misalkan mereka memaksakan rumah kayu ini dari Dranix sudah sadar seperti kayak Keizo yang dilakukan, dimana dia udah langsung memantau dengan double car-nya untuk setidaknya melihat ada nggak sih pergerakan-pergerakan tim lawan yang mencoba mendekati atau mencoba untuk melakukan scouting di area pick sendiri. Agak sedikit mencurigakan ya pergerakan di area pick itu sendiri untuk Dranix karena dari Kaizo sendiri sempat kayak ngelatis ada pergerakan yang mencurigakan gitu. Nah, gitu ya kan jadi mencium bau-bau keanehan dari tim-tim yang mungkin tidak terlihat oleh mereka karena mereka sendiri tidak tahu ya kan itu tim siapa gitu. Betul. Kan karena juga banyak banget perubahan rotasi bahkan drop point yang ada di malam hari ini karena juga perannya coach sendiri ketika melihat di game pertama di map Bermuda itu terlalu kurang menguntungkan buat timnya, dia akan merubah pola permainannya atau mengubah strateginya untuk timnya agar bisa masuk sampai zona late game. Betul. Dan menarik juga kalau kita bahas soal Red Bull Rebellion yang tadi di game pertama. Di game pertama mereka turun di Sipia dengan membagi posisi hingga menuju ke area plantation. Sama halnya untuk game kita yang keempat ini atau Bermuda yang kedua. Mereka tetap turun dengan pattern yang sama, dengan cara yang sama dan mempertahankan areanya di area Sipiat. Ini tidak menutup kemungkinan untuk Kings Esports juga yang turun di arah hangar. Bisa jadi mereka tetap melipir menuju ke arah atas sampai ke Sipiat. Tapi untuk Boom sendiri kemungkinan tidak bakal mendapatkan gangguan dari Sesmizu seperti di game yang pertama. Betul, tidak dapat gangguan dari Sesmizu sendiri, tapi memang ada satu upaya mungkin pergerakan dari Kings Esports sendiri kalau misalkan mereka mencoba untuk memutari area patahan Bukit Observatory karena juga mengingat Boom Esports sendiri akan mempelajari kesalahan yang mungkin bisa terulang lagi di game keempat ini karena memang kan balik lagi Sesmizu tadi habis tabrakin Boom Esports dan mereka tereliminasi dua-duanya. Bahkan mungkin dari Boom sendiri sudah setup, bakal sudah ada awareness yang tinggi untuk Boom sendiri bisa ngecekin di area bukitnya observatory. Nah, yang yang menjadi lampu kuning untuk anak-anak dari Kings Esports sendiri karena untuk Kings sendiri ketika dia melewati area observatory bagian belakang itu tidak mendapatkan gangguan apapun. Betul, tidak mendapatkan gangguan apapun tapi resikonya tinggi banget. Resikonya tinggi banget. Cuman hanya bisa memanfaatkan blind spot dari bukit atau dari patahan yang ada di observatory. Tapi di sini Boom mempunyai advantage yang cukup baik kalau misalkan dia sadar kalau emang ada tim lain yang mencoba untuk lintas ke arah sana. Betul karena memang di game pertama juga tadi memang ada yang melintas dan dari Boom untuk Bermuda yang kedua kemungkinan harusnya bisa lebih mempelajari hal itu dan lebih berhati-hati seperti yang kita lihat dengan cepat setelah melakukan area clearing harta di area observatory mereka sudah melakukan moving menuju ke area graveyard. Betul, kalau kita lihat kalau harta yang didapatkan oleh dari Boom Esports sendiri kita lihat ada Phase 3, udah ada Helm 3 karena memang observatory adalah satu area dengan zona birunya yang bisa dimanfaatkan dengan baik kan dan juga di sini
mungkin keuntungan juga bagi satu pemain dari Bumi Sport, yaitu maybe yang mempunyai satu aiming yang cukup tinggi, tapi ada yang nembak dari Sesmizu nih. Waduh, Mung dengan baretannya bersama seorang Tayo di sana bahkan langsung dikonfirm menjadi poin eliminasi. Ada lagi kali ini yang menggunakan satu vehicle, ada Zixia dan juga Wiza di sana. Bara yang menembak menuju ke arah bawah sana, tapi Jars pun terancam karena ditembak dari arah Dranik sepertinya dari area pick. Wiza pun terancam kali ini, masih dicari-cari keberadaan seorang Bara, tapi Wiza masih belum dikasih lepas karena Nat dengan baretannya cukup mematikan musuh arah Wiza di sana di balik satu luas tembak. Aduh, reload dulu, gregetan banget deh. Masih bisa untuk berlari mengamankan dirinya, tapi masih dikesoping juga oleh seorang Noten. Ya ampun, masih belum kena, masih ada lagi, tapi ternyata headshot ke sebelah kanan dari seorang Bara berhasil mendapatkan satu knockdownnya Jars yang langsung dipulangkan ke lobby. Aduh, sial lagi untuk Onyx nih. Iya, sial banget kayaknya untuk Kapten sang Onyx Olympus, di mana sudah langsung Waduh, dihadiahkan satu granat dan meledak, walaupun hanya meledak di udara. Hampir sedikit lagi tadi satu tetes darah dari Wiza hampir saja nggak bisa terselamatkan dan terkena down di sana oleh seorang Thanos, Digan. Waduh, benar-benar sial banget untuk Onyx Olympus ketika sedang melakukan rotasi dari kota kemenangannya di Cape Town dengan menggunakan dua vehicle. Ternyata berhasil dibegal oleh anak-anak dari Sesmizu yang sedang melakukan rotasi dari area mil. Nah, gue sering banget ngelakukan satu notif untuk kawan-kawan kita, tapi kita tahan dulu karena di sini di round ketiga ada Onyx Tayo dari tim Onyx Olympus berhasil mengantongi 5 poin kill eliminasi. Ya. Nih, kita lihat POV dari satu kamera itu, Tayo benar-benar fokus banget coba untuk atakin, tapi ada Dranix yang langsung coba tempur dengan Red Bull. Waduh, dengan movement yang sangat cepat kali ini Red Bull Rebellion sayangnya harus dipulangkan ke lobby. Tapi di sana juga ternyata masih ada UAV yang membongkar posisi menuju ke arah tim Aerowolf Pro Team yang sudah masuk menuju ke area pick. Iya, tadi kalau Waduh. sudah ada Noten juga kayaknya yang terpantau. Allah. Langsung ke arah Maung pun langsung dihabisi begitu saja dengan satu woodpeckernya, satu senjata yang sangat-sangat jahat banget damage-nya, Gan. Mematikan, bahkan tadi kena headshot tuh si Maung tuh ya. Iya, kena headshot, tapi ada tim nomor 5 kayaknya, Gan, yang mencoba untuk mendekati tim Dranix nih, Gan. Yes, ada Bigetron B, ternyata di sana Ansel sudah mulai menembak ke bawah di balik shield. Krononya kali ini sudah bakal mulai turun menuju ke arah tenda kali ini menghadapi anak-anak dari Dranix. Silang semuanya kocak, kali ini bakal masuk dengan double vektornya. Disiapkan juga krononya, diterobos langsung, tapi masih ada perlindungan double vektornya di sana ke Hikam. Harus sudah terobos Anca, 2 orang kali ini tumbang 3. Kenapa? Ada apa dengan Bigetron B kali ini? Tapi Yangat masih bisa untuk melakukan reviving karena dari Dranix pun banyak playernya yang harus sudah tersungkurkan, menyisakan sang bocil Arul. Arul juga gagal kali ini untuk menyelamatkan timnya. Bocil versus bocil tadi ya. Arul mantap. tadi nggak bisa untuk menyelamatkan dua temannya, di mana tadi ada satu Yangot yang tersisa dari Bigetron langsung fokus objektif pasang gluolnya untuk langsung memberikan satu halangan vision dari seorang Arul untuk melakukan satu ending kepada teman-temannya dari Bigetron. Tapi memang baik lagi dari Yangot sendiri. Yangot mempunyai health point yang cukup banyak, udah full juga, dan Dranix Arul harus terkikis hampir setengahnya dari darahnya sendiri, dan agak sulit untuk Arul bisa terobos ke arah depan karena dari Yangot sudah siap dengan senjatanya ketika melakukan revive. Tapi dari Yangot sendiri ternyata tidak terlalu terburu-buru, dan di arah lain ternyata sudah ada O'Connor berhasil mendapatkan knockdown. Ini dia artinya Ses yang bertemu dengan Ararki Hades ketika Ararki sedang melakukan rotasi, memberikan satu tembakan dan berhasil meng-knockdown satu orang dari Sesmizu, tapi kali ini dari Ararki karena kemungkinan ini bakal sulit untuk Ararki Hades melakukan penyerangan menuju ke arah Ses. Jadi keputusan bijak dari Ararki untuk tarik mundur. Tapi di arah lain ternyata sudah ada GGWP Esports yang bakal bertemu dengan Boss Nightmare, di mana ternyata kali ini Haida berhasil rapat bersama Mr. Ari, bahkan langsung di ending. Gak nge-end, gak masih ada tembakan juga dikeluarkan juga oleh Mr. Ari dari bawah menuju ke arah atas ke arah Boss Nightmare. Di sana ada Fearless juga yang bersiap dengan SKS-nya, tapi memilih untuk berputar sedikit menuju ke sebelah kanan mencari vision yang lebih luas lagi, dan zonanya ternyata berpindah menuju ke area perkumpulan orang-orang social distancing dan Onyx Olympus. Aduh, sial, benar-benar sial Onyx Olympus. Ya, Tayo yang menjadi alam survivor buat Onyx Olympus harus ketahuan sama satu pemain dari RRQ Hades dan langsung dipulangkan ke lobby. Dan Boss Nightmare di sini pun juga yang ada di peringkat ketiga grup kecilnya harus benar-benar compang-camping untuk masuk ke zona selanjutnya, karena di sini banyak banget rintangan dari Boss Nightmare sampai pada akhirnya Haide yang tadinya mencoba untuk melakukan satu flanking ke arah
kota tua justru masih bisa didapatkan visionnya oleh GGWP Esport. Dan baik banget keputusan dari Bos Nightmare langsung berlari ke arah Captain yang dimana Captain sendiri kosong. Dan sebenarnya juga dari Bos Nightmare tidak tahu kalau di Captain itu ada orang atau tidak. Yes, kemungkinan RRQ Hades, tapi ternyata RRQ-nya lebih memilih untuk naik menuju ke arah atas, di mana sana sudah ada IM Souza yang terpantau oleh seorang Legalot dengan Scar Scope-nya. Berhasil mendapatkan langsung di crack dan langsung di end. Biar Uwu bos berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan. Kali ini Legalot menjadi 2 poin eliminasi. Dan tidak disangka-sangka IM Souza berhasil diculik dari belakang oleh Legalot. Lu lihat dari aiming anak-anak RRQ benar-benar tidak ada miss satupun pelurunya. Langsung melekat ke arah dari First Rider IM Souza, dan Souza sendiri nggak ada waktu untuk pasang glownya, melakukan satu penahanan tembakan yang mungkin terjadi dan langsung dikepulangkan ke lobby. Terkejoet sepertinya karena Joker pun kali ini bakal memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena dari RRQ Hades berupaya untuk melakukan rushing ke arah First Rider yang kali ini bertahan terlebih dahulu di patahan. Harus kali ini dari RRQ memutar lagi otak untuk melakukan penyerangan terhadap First Rider yang kali ini dari First Ridernya memutuskan untuk mundur, tapi ternyata ada lagi yang datang. Di sana ada anak-anak dari Kings Esports yang masuk dari area CPR juga melipir masuk ke dalam zona, dan ombak sudah terkena tembakan cukup sakit kali ini. Terhempaskan ombaknya ternyata bersama seorang Valen dengan Carbiometric Scope-nya, tapi Valen pun mendapatkan seorang Darkol di sebelah kanan dan Pac-Man juga harus terkena knockdown. Masih ada Joker dan juga Darkol menjadi harapan untuk sang burung kita First Rider kali ini yang bakal memutuskan untuk mundur terlebih dahulu karena Kings juga datang. Ya, datang dengan waktu yang tepat di mana dari First Rider menahan di satu patahan, dan ini sekarang diuntungkan oleh First Rider walaupun sebenarnya RRQ jangan dianggap remeh, masih cukup kuat dengan 3 orang, masih bisa diantisipasi dan Joker ternyata harus di-kill oleh saudara Esport dari Mizu. Yes, Thanos masih bertahan di posisinya di jembatan bersama dengan rekan-rekan dari Mizu juga tanpa melakukan moving, tapi kali ini Mora juga tertembak oleh anak-anak dari RRQ Hades, menembak juga sekarang Pac-Man di sana yang berlindung di balik satu patahan yang sangat-sangat sempit, tapi Pac-Man pun berada dalam posisi yang berbahaya, masih bisa jongkok-jongkok di pojokan, terkena tembakan VC cukup sakit juga bersama dengan racun dari perbulat yang dikeluarkan. Legalot menembak, terkena daun tapi masih bisa menusuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam dari para player dari Kings Esports, tapi kali ini RRQ Hades harus berjuang dengan 2 player tersisa. Coba lemparkan terlebih dahulu satu summon airdrop untuk pertambahan obstacle permanen, dan dari Kings Esports pun masih belum mau untuk terburu-buru. Iya, baik banget sih keputusan dari Kings Esport melihat mungkin ada 1 kill yang berhasil mereka dapatkan. Mereka nggak langsung terburu-buru untuk melakukan setup push karena mereka tahu ada 2 tim yang beda, dan tadi ada juga satu mungkin spotlight dari Kings sendiri melihat ada RRQ yang nembakin ke arah tim dari First Rider, dan di sini O'Connor lebih dekat dengan satu pemain dari First Rider yang lagi mengumpat di satu atas yang ada di tembok. Antara CPR, Remil dan juga dari itu timing headshot. Itu apa? Itu headshot dari seorang Darkol, dan bahkan langsung di ending ada kucing-kucingan di sini rupanya di arah Mil. Tidak diduga-duga setelah tadi satu player dari First Rider dibokongin tanpa disadari, dibalaskan juga instant karma nih bos. Instant karma, dan Darkol sendiri baik banget dia memanfaatkan satu posisi atas yang memang tidak diketahui oleh O'Connor, dan O'Connor tidak langsung merecek benarkah ada pemain di situ atau tidak. Yes, ada orang ternyata di situ Aduh, kaget. Tadi kalau misalkan dari O'Connornya dia coba menengok atau menoleh ke arah atas, mungkin ketahuan Darkolnya. Yes, bukan mungkin lagi, bahkan itu udah sebenarnya dari Darkol sendiri itu tidak terhalang oleh obstacle apapun. Betul. Posisinya terbuka, tapi karena Darkol ada di posisi yang tidak terduga di arah atas, itu nggak ketahuan sama sekali oleh O'Connor, dan sabarnya dari Darkol dia nggak mau terburu-buru nembak, memastikan aimnya benar-benar ke kepala. Benar-benar ke kepala, karena O'Connor sendiri posisinya diam aja, dan sudah ada tembakan lagi kayaknya ke arah dari tim Boss Nightmare yang dimana Mizu sudah ngantongi 5 poin kill dan mobilnya diledakin nih Bigan. Yes, keputusan yang sangat-sangat bijak dari Notden dan kawan-kawan untuk menghancurkan vehicle dari Boss Nightmare supaya tidak bisa berpindah lebih jauh lagi, dan ternyata Mizu dengan mempertahankan posisinya di jembatan kali ini masih dapat zona juga, sudah melakukan lemparan summon airdrop juga, menambah beberapa obstacle karena kita tahu di jembatan itu sangat
terbuka dan beresiko bisa ditembak dari mana saja. Keputusan yang baik untuk menurunkan summon airdrop di jembatan sana. Ya, tapi balik lagi zonanya sudah update dan itu tidak berpihak pada Sesmizu. Waduh. Dan justru di sini ada Bigetron yang lebih dulu untuk mengisi di bibir zona dan sudah menunggu kedatangan dari kawan-kawan Aerowolf. Tapi Alnova langsung mendapatkan satu targetnya ke arah GGWP Esport, Gibigan. Bahkan ternyata bar langsung di ending dipulangkan ke lobby dan Evol pun berhasil untuk ditembangkan seorang Marley langsung juga di end. GGWP yang kali ini benar-benar harus mendapatkan poin maksimal karena kali ini dipertaruhkan konsistensinya. Mr. Ari juga kali ini hampir saja kepalanya lewat. Masih peluru dari seorang Nathan masih melipir di telinga seorang Mr. Ari. Rupanya di sana masih belum terkena juga, tapi Mr. Ari masih belum menyerah. Berhasil dapatkan Nathan through the wall yang kali ini berhasil menggerakkan Nathan, tapi ternyata masih bisa mendapatkan juga. Tapi kali ini dari Boom Esports berupaya untuk melakukan rushing menuju ke arah Bigetron dengan satu glue wall juga memang sudah mulai memasang dan langsung masuk. Udah ngedengar stepnya juga kali ini. Coba bersabar terlebih dahulu. Ada ledakan terjadi kali ini. Marley di belakang juga menggunakan baretanya menembak arah lontar. Di sana masih belum mau dimasukin. Ternyata Yangat berhasil mendapatkan seorang maybe. Dan kali ini Alnova pelontar ke percobaan keduanya meledak namun masih belum kena siapapun juga. Dikeker dulu. Ketiga juga belum kena. Dan ternyata di belakang juga masih ada Aero yang menjadi prahara dalam keharmonisian pertempuran yang terjadi. Kojak cukup sekarat di sana. Akankah kali ini menjadi mantap untuk Bigetron? Karena Kojaknya juga udah cukup sekarat. Zonanya sudah berjalan dan Alnova masih berupaya untuk melemparkan beberapa peluru pelontarnya dan ternyata Bigetron harus sudah hilang begitu saja bersama dengan Sesmizu juga karena Halcyon kali ini menembak ke arah bawah. Ararki Hades pun disayangkan harus pos di posisi ketujuh. Halcyon masih menembak ke arah Marley di sana yang juga berdiri di balik satu pohon. Mr. Ari masih bisa dapat 1 poin eliminasinya. Bank masih bisa dapat ke arah Kings Esports juga. Dipelontarin ke depan sana masih dikeker tapi Alnova kali ini pelantarnya masih ragu-ragu Bung Evor. Masih ragu-ragu dan di sini Aerowolf sudah ngantongi 4 poin kill di mana ada steal kill terjadi antara tim Bigetron dan juga dari Boom Esports di mana sudah ada Alnova juga yang bakal bersiap dilempar saja. Tapi belum mengenai satu pemain dari Aerowolf dan terkena tenda sini Bigan. Ya, pelontar kesekian kalinya kali ini dari seorang Alnova. Kesekian kali untuk keberapa kalinya tapi Knightmare harus belakang kelebihan Alnova berhasil mendapatkan satu knockdown meskipun harus membunuhnya sendiri. Sudah dimaju di sebelah kanan kali ini Marley dengan darah yang sekarat gagal. Sulit untuk Marley. Boomnya harus puas di posisi kelima. Aerowolf yang kali ini sesendirian meninggalkan Black yang sudah tidak bisa untuk diselamatkan kembali. Dan GGWP lagi-lagi masih bisa masuk ke late game tanpa kita lupakan juga First Rider masih bisa untuk bertahan kali ini. Mr. Ari menembak juga menuju ke arah Kings di sana. Cukup kesulitan untuk Kings dan di sana Darkol terlihat. Aduh sakit banget zonanya. Sakit banget untuk Darkol di sana. Tapi Mr. Ari cukup bahkan sangat agresif kali ini melemparkan satu buah bom ternyata ke arah Kings Esports yang harus dipulangkan menuju ke lobby. Masih ada Aero dan juga GGWP kali ini akankah Buya untuk GGWP ataupun untuk Aero untuk kedua kali tapi Meron di sana si bocah pastor harus sudah tergerak dan begitu saja masih ada Bank dan juga Mr. Ari. Aduh hancur globalnya. Aduh gagal si bocah pastor GGWP Esports dari Meron gagal mendapatkan Buya dan kali ini Aero Wolf Pro Team lagi-lagi mendapatkan Buyanya. Waduh.